Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang
kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini untuk kembali memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus, meninggikan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Haleluya. Kembali kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita, menjagai, melindungi, memberkati kita sampai saat ini. Kalau kita bisa kuat, sehat, haleluya, dan diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, itu bukan satu kebetulan. Tuhan ingin supaya kita semakin bertumbuh, haleluya, menjadi sempurna sama seperti Kristus. Apa-apa yang belum kita kerjakan, perintah-perintah yang belum kita lakukan, Tuhan mau kita memenuhi semuanya itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Haleluya. Tuhan ingin kita masuk dalam kesempurnaan sampai bertemu dengan Dia di dalam kemuliaan dan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Untuk sementara yang di dunia ini, bahkan sampai di surga yang kekal. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita miliki semuanya. Oh haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita perlu tangan Tuhan. Pegang tangan kita. Haleluya. Oh puji Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Aku rindu saat teduh bersama. Haleluya. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Bapa, haleluya, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa.
seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Inilah keberadaan kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri. Haleluya. Kami perlu uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Kami ulurkan tangan kami untuk dituntun, dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Dan kami juga mau berpegang kepada Engkau Bapa. Haleluya. Sehingga kami boleh kuat dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, kami boleh tetap kuat untuk berjalan bersama Engkau sampai ke surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini, kami siap memuji, menyembah Tuhan dengan kerinduan untuk mendengar akan sebagian firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau sucikan, Kau kuduskan, basuh dosa kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami layak untuk memuji menyembah Tuhan, layak untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan Engkau berkenan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan tolong hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kekuatan, kemenangan, kerinduan, kehausan akan Engkau, beribadah kepada Engkau Bapa. Dan Engkau tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, kita semua mau menyembah Tuhan di sini. Kita punya lagu yang pertama. Kau
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Kamu masih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan boleh melalui hari demi hari. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Kau sekali Tuhan yang mau menyembah-Mu lebih lagi. Jamalah setiap kami pribadi pas pribadi ya. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita punya Bapa yang selalu mengasihi kita hari demi hari. Dia mengerti setiap tetesan bahasa air mata kita. Satu hal Bapak Ibu, ketika saya pernah masih remaja gitu ya, masih umur belasan, saya ada di remaja krisis, saya tuh bilang sama pembimbing saya, tante saya tidak bisa berdoa karena saya sungguh marah, saya sungguh sedih, saya sungguh pengen rasanya tuh marah gitu sama orang ini. Tapi tante ini bilang sama saya, Nike, kalau kamu nggak bisa berdoa, kamu cukup bahasa roh. Kamu cukup bahasa roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang setiap yang terus bahasa roh. Kita mau belajar terus bahasa kasihnya Tuhan. Walaupun kita nggak bisa berdoa, mangkel, benci, ngamuk, bahasa roh Bapak Ibu. Kita punya kekuatan dalam doa bahasa roh. Kita mau nilai selanjutnya, kita mau buka hati dengan sungguh-sungguh. Apakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu dan ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengubah kami semua menjadi sama seperti Engkau Tuhan, taat dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, topang kami Tuhan. Haleluya, sucikan, kuduskan kehidupan kami untuk menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, kami percaya firman hidup, firman Allah yang penuh kuasa, yang bisa menolong kami, mengubah kehidupan kami untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan tugasnya. Haleluya, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati segala kebutuhan, kekuatan kesehatannya, masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan hikmat dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman yang hidup itu boleh masuk tertanam dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai mereka dengan urapan hibah kuasa Allah, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kau, makin mengandalkan Engkau sejak kecil. Mereka boleh bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, sekolah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima berkat firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang lintasan kemenangan. Haleluya. Lintasan kemenangan, atau bisa juga tudung kemenangan. Kita sudah belajar tudung kemuliaan, tudung badai. Kita sekarang belajar tentang tudung kemenangan. Bagaimana kita bisa tetap di bawah tudung kemenangan, yaitu saat kita terus berada di dalam lintasan kemenangan. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 25 September 2022. Puji Tuhan, hari-hari berjalan terus ya. Nah, kita perhatikan pertumbuhan rohani kita. Kita harus terus bertumbuh sama seperti Kristus. Lintasan kemenangan, kita sudah sering baca ayatnya, dibaca sekali lagi dan dihafal ya. Yesaya 58 ayat 14. Hanya ada 2 ayat 13 dan 14. Itu bicara tentang menghormati hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Perhentian kuasa kebangkitan. Kita beribadah pada hari Minggu itu memperingati kuasa kebangkitan. Dia sudah turun ke dunia, dia melakukan semua tugas penebusan. Yesus menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Selesai semua, Tuhan Yesus mati dan bangkit, kuasa kebangkitan. Itu Sabat. Menghormati kuasa kebangkitan, hidup dalam kuasa kebangkitan, hidup dalam kuasa. Yesaya 58 ayat 13 dan 14, khususnya ayat 14. Ini ada di Galatia 2 ayat 20. Yesaya 58 ayat 14 itu nyambung dengan ayatnya Pak Hardi itu ya. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam kita. Itu menghormati hari Sabat. Itu hidup dalam kuasa kebangkitan.
lintasan kemenangan saat kita berada di bawah tudung kemenangan di dalam lintasan kemenangan itu lintasan 773 692. Apa lintasan kemenangan? Lintasan kemenangan adalah lintasan 773 692. Ini lebih lengkapnya lagi 773 692 70 70 jam selesai. Itu lintasan kemenangan, tudung kemenangan, tudung kemuliaan, tudung badai. Berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang, berkasutkan bulan. Haleluya. Saat kita terus berada dalam lintasan kemenangan, perhatikan Yesaya 58 ayat 14, ayat 13-nya dibaca ya, supaya bisa masuk ayat ke-14 itu bagaimana? Itu ada ayat 13-nya. Kita lihat ayat 13. Di dalam Alkitab itu 13 dan 14 itu judul perikopnya menghormati hari Sabat ya. Di sini gabung mulai ayat 1 bicara tentang puasa yang sejati. Apa itu puasa? Puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu adalah mematikan kehendak diri sendiri, sepenuhnya memakai kehendak Allah, itu puasa. Haleluya. Puasa itu Galatia 2 ayat 20 itu puasa. Hidupku bukannya aku lagi ya. Mulai ayat 13 itu supaya masuk ke ayat 14, ada ayat 13-nya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Hukum Sabat itu hukum perhentian, hukum kasih karunia. Itu Efesus 2 ayat 8. Kita terus ingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Semuanya adalah kasih karunia. Itulah hukum Sabat. Tidak lagi memakai kebenaran diri sendiri, tetapi sepenuhnya takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu berdasarkan iman. Itulah anugerah. Roma 4 ayat 16 ya. Tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Nah, ini banyak orang yang ibadah ditambahi ini supaya menarik. Caranya bagaimana? Itu dia masuk di sini melakukan urusan pada hari kudusku. Kita harus sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Jadi sepenuhnya di bawah perintah Allah. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 8 ayat 26, dan Yohanes 12 ayat 49. 3 ayat ini Yesus memberi contoh bahwa Yesus hanya berkata-kata dari perkataan yang diberikan Allah. Dan Yesus hanya melakukan perbuatan seperti yang Allah perintahkan. Jadi sepenuhnya dalam lintasan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, bisa menikmati kasih karunia Allah. Saat kita masih merasa berat, aduh kok berat ya, jadi orang Kristen harus ini, harus itu dia tidak bisa menikmati kasih karunia Allah. Saat kita menikmati, jadi saat kita ngomong hidupku bukannya aku lagi, itu bukan sesuatu beban, tetapi itu adalah kasih karunia. Matius 11 ayat 28 sampai 30, enak dan ringan, memikul kuk yang dipasang Tuhan, bukan cari masalah sendiri. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4, enak dan ringan, tidak berat. Itu terus orang yang menghargai kasih karunia. Jadi posisi hidupnya sampai seperti di situ, menikmati hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, nikmat dan mulia. Haleluya. Kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, hidup kita terus memuliakan Tuhan, penuh buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus di dalam kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Filipi 1 ayat 11.
sehingga tiap detik hidup kita itu bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Buah. Haleluya. Buah itu juga sudah dikerjakan di dalam kita. Yesus bekerja di dalam kita. Tugas kita adalah apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31. Makan minum pun kita lakukan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, itu investasi kekal. Saat kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, tidak ada gunanya. Bahkan bisa mendatangkan dosa. Haleluya. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, jangan suka bikin acara sendiri ya. Manusia sering program-programnya diajukan ke Tuhan. Kita harus sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Setiap perkataan yang tidak cocok dengan firman ya, itu perkataan omong kosong. Perkataan kita itu harus penuh syukur, tidak boleh ngomong sembarangan. Jangan bilang hanya ngomong kok Bu Henry. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi hati-hati dengan perkataan. Sekarang ada WA, hati-hati juga cara ngetik ya. Cara pasang status dan sebagainya. Kita minta pimpinan Tuhan sepenuh ya. Tabur, saat kita nabur satu nuainya enggak satu ya. Baik itu kejahatan, baik itu kebaikan. Sebab itu perhatikan apa yang keluar dari hidup kita. Kalau sudah keluar dari perkataan ini sudah terlambat. Dari mana? Hati. Hati kita terus diisi dengan firman, terus menyimpan firman Allah dalam hati, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Mengerti saat-saat yang baik, tahu persis harus apa. Cocok dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup seperti Kristus. Sebab itu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tidak ada jalan lain. Isi hidup kita dengan firman. Penuh firman dan doa. Menaikkan firman sebagai doa. Haleluya. Nah, baru masuk ke ayat 14 ya. Maka itu terusannya ya. Maka engkau pasti bersenang-senang karena Tuhan. Bu Henry, saya sekarang enggak sedang senang kok Bu Henry, saya sedang susah. Masalah memang susah ya. Tapi di sini dikatakan apa? Bersenang-senang karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena keadaan. Mungkin keadaan boleh enggak enak, tapi kita tetap bisa bersenang-senang karena Tuhan. Haleluya. Tuhan itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah. Jadi apapun keadaannya kita masih bisa bersenang-senang. Bersenang-senang dalam arti yang sukacita abadi. Yesaya 35 ayat 10, Yesaya 51 ayat 11. Terus saya ulangi ya, sambil terus dimasukkan, dihafal. Yesaya 61 ayat 7, warisan ganda. Haleluya. Selamat dan sejahtera. Kita beroleh selamat, kita mempunyai sejahtera. Kita tahu bahwa selamat itu anugerah, dan kita menghargai keselamatan itu dengan hidup dalam lintasan kemenangan. Di bawah tudung kemenangan, tudung kemuliaan, tudung badai, terus berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, bermahkotakan bintang, terus mendengar pimpinan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan aku pasti membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Melintasi, inilah lintasan. Kendaraan kemenangan, lintasan kemenangan. Sampai seperti Elia dibawa kereta berapi dalam lintasan kemenangan, di dalam kendaraan kemenangan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Saat kita mempunyai kerinduan tertinggi,
Segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita, tapi kita harus tetap fokus dalam lintasan kemenangan. Aku pasti memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Janji Tuhan itu ya dan amin, jangan disamakan dengan janji manusia. Perjanjian Allah, firman Allah, pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Ibrani 6 ayat 19 yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ke ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan apa? Dengan darah anak domba. Haleluya. Terus pegang kasih Kristus, bukan dengan perbuatan, terus diingat. Tetapi karena kita menghargai semuanya itu, kita pasti punya perbuatan yang cocok dengan firman. Itu nyambung, tapi jangan dibalik ya. Seseorang yang terus sadar bahwa kita melakukan untuk Tuhan, setiap detik kita pakai untuk Tuhan, kita tidak mungkin kerja itu sembarangan. Kita pasti hidup ini serius. Hidup itu hanya satu kali. Hidup nggak boleh main-main. Hidup ini serius, ada tujuannya. Seperti cucu saya sekarang, Pierre ya, mulai dari kandungan. Sekarang ini tanggal 25 ya. Kalau 13-12 hari, tapi saya ngitungnya 13 hari. Soalnya tanggal 13-nya saya hitung 1 hari ya. Itu pertumbuhannya dari hari ke hari. Saya terus melihat dari dalam perut dan sebagainya. Semuanya berarti kalau dari dalam perut mulai jadi itu 288 sekarang. Haleluya. 288 hari. Terus bertumbuh. Bagaimana rohani kita? Supaya terus bertumbuh minum apa? Sekarang sudah keluar, puji Tuhan. Namanya juga ASI-nya lancar, puji Tuhan, tanpa susu formula, khusus semua pakai ASI, semua itu anugerah. Orang bilang kalau operasi katanya sulit keluarnya, tapi kita berharap hanya pada anugerah Tuhan, semuanya anugerah. Dan saya lihat cucu saya Pierre ini tiap hari, setiap 2 jam sekali minum susu. Pierre dikasih mobil mau apa enggak? Enggak mau ya. Dia nangis minta susu ya. Dikasih rumah macam-macam, Pierre mau enggak? Enggak mau ya. Dia cari susu, firman. Kita makan firman. Dan tugasnya cuma itu, nyusu dan dia bertumbuh. Saat kita makan firman, makan, baca. Cuman 70 jam, ayo. Selesainya berapa hari? Saya sudah bilang kalau 1 jam itu 70 hari selesai ya. 1 hari cuma 1 jam baca, 70 hari selesai. Dilatih, berjuang. Ini yang bisa kita lakukan, berjuang. Saya punya waktu banyak ya. Saya bisa baca terus, dapat terus, ngetik terus, dapat terus. Kita berjuangnya itu terus nulis. Berjuang. Minum susu terus. Pierre minum susu. Susunya mamanya keluar, kalau Pierre-nya enggak mau minum, bisa masuk enggak? Enggak bisa. Ya. Jadi kita menerima kasih karunia, tapi Pierre juga melakukan, dia minum ya. Kita baca, minum, makan susu ya. Terus bertumbuh sampai nanti bisa makan makanan keras, terus bertumbuh sampai jadi seperti Vindo ini sekarang bisa jadi guru sekolah minggu, terus bertumbuh ya. Haleluya. Tugasnya orang tua terus membawa anak kepada Tuhan. Haleluya. Terus di sini ya, ini makan dari milik pusaka Yakub. Milik pusaka Yakub itu Kanaan, perhentian. Makan dalam perhentian, hidup dalam perhentian. Makin hari dicek, hati ini makin damai, makin mengasihi. Haleluya. Terus ya, pegang janji Tuhan itu ya dan amin 1 sekarang. Dalam naungan sayap nomor 1,
Kalau kita terus dalam lintasan kemenangan, Mazmur 17 ayat 8, perhatikan ayat-ayatnya. Mazmur 17 ayat 8. Gampang ya, 17 Agustus 17:8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Lah ini, naikkan firman Allah sebagai doa. Jangan minta-minta karpe dewe ya. Tidak cocok dengan firman. Pakai firman sebagai doa. Perhatikan gambar-gambarnya. Ini ada di Ulangan 32 ayat 10. Mari kita baca sebentar. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Gampang ya, 3, 2, 1, 0. Mulai 3. Dihafal. Hafalkan firman itu tidak sulit. Ada kemauan dan Tuhan tolong ya. 32 ayat 10. 32110. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Lengkap ya ini. Dikelilingi. Perhatikan di sini. Dikelilingi, diawasi, dijaga. Haleluya. Pertama didapati. Didapatinya dia di suatu negeri. Terus kita terima. Tadi Galatia 2 ayat 20 itu sama dengan Yesaya 58 ayat 14. Itu lintasan kemenangan. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Sudah tidak punya karep sendiri ya. Keinginannya hanya keinginan Kristus, kerinduannya kerinduan yang tertinggi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah, perhatikan ya, setiap kata perhatikan, telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baca firman, sebab itu baca firman. Saat firman ini dibaca seperti kita minum susu ya, masuk dan kita bertumbuh. Haleluya. Terus nomor 2, naungan sayap. Mazmur 17 ayat 8 ini gandeng dengan Bilangan 17 ayat 8. Sama ya, 17 Agustus ayatnya Bu As ya. Mazmur 17 ayat 8, Bilangan 17 ayat 8. Perhatikan. Itu di bawah naungan sayap. Naungan sayap tabut itu. Di bawah naungan sayap, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah, perhatikan di sini 4 juga, bertunas, berkuntum, berkembang, berbuah. Perhatikan. Telah bertunas, mengeluarkan kuntum, berkuntum, mengembangkan bunga, berbunga, dan berbuahkan buah badam, berbuah. Itu sampai di pelita seperti itu ya. Haleluya. Di sini kita tahu ceritanya, semua orang berambisi untuk jadi pemimpin, dan Tuhan akhirnya menentukan suruh taruh tongkat, setiap suku taruh tongkat, dan tongkatnya Harun itu bertunas, berbunga, berkuntum, berbunga, dan berbuah. Apakah dari karyanya manusia? Apakah Harun bisa mengeluarkan tunasnya itu? Semua itu adalah karya Kristus. Jadi kita itu harus sepenuhnya dalam kehendak Allah. Seperti pertumbuhan. Saat Tuhan bilang bertumbuhlah, sepertinya perintah. Tapi kita tidak bisa tumbuh-tumbuh sendiri ya. Dulu waktu kecil saya kalau lihat tanaman sudah tumbuh sedikit, supaya cepat tumbuhnya saya pikir dibantu, ditarik supaya cepat tumbuhnya. Akhirnya tanaman itu tumbuh atau gimana? Mati. Tidak jadi tumbuh, malah mati. Semuanya ada waktunya.
Seperti Pierre ini diminumi susu terus, ndak diminumi susu sambil diodot-odot gitu ya, ndak toh. Cuman minum susu aja dan dia berkembang sendiri dengan anugerah Tuhan, mulai di perut, di tenun, dengan anugerah Tuhan. Mari kita perhatikan hidup kita. Doa itu seperti nafas. Kita sampai lupa kan nafas ini jalan sendiri kan? Jantung, usus semuanya jalan sendiri dengan karunia Tuhan. Mari kita terus menghargai karunia Tuhan. Saya sering ingatkan kita sambil duduk di sini ini, bumi ini berputar, tapi kita bisa duduk dengan tenang karena karya Tuhan, kebesaran Tuhan. Galaksi ini besar sekali. Ada galaksi yang punya kekayaan yang luar biasa sekarang sama orang Amerika dan lain sebagainya, digali kekayaan itu. Dan kita punya kekayaan di sini lebih dari semuanya itu. Bagaimana sikap kita terhadap firman? Yakobus 1 ayat 25, bertekun meneliti hukum yang sempurna. Di situ kita akan berbahagia. Nanti setiap kata itu bisa keluar sendiri semua. Sampai 7, 7, 3, 6, 9, 2 itu masuk dalam hidup kita. Semua ini tanpa dihafal. Nanti keluar sendiri. Ya. Haleluya. Di sini gandeng kan? Disimpan di dalam tabut. Akhirnya kalau kita baca lengkap, akhirnya tongkat itu disimpan di dalam tabut. Itu gambarnya di ruang Maha Kudus, di dalam naungan sayap. 3 nak sekarang. Mari perhatikan langkah-langkah terusnya ya. Nanti kalau kecepatan diulangi nanti di YouTube kalau sudah masuk ayat-ayatnya. Nanti saya tulis di komen itu apanya. Catatannya ada di komennya nanti. 3 sekarang mau tahu. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah saat kita mau melakukan kehendak Allah. Kejadian 24 ayat 58 dikatakan waktu itu Ribkah ditanya, mau enggak kamu ikut ya? Tanya. Dan jawaban Ribkah hanya satu, mau ya. Itu ayat 58. Didahului di ayat 49, Kejadian 24 ayat 49. Kamu harus ngomong iya atau tidak, mau enggak dipimpin roh. Gabung dengan Lukas 24:49, diperlengkapi dari dengan kuasa yang maha tinggi, Roh Kudus. Jadi semuanya itu tinggal nerima. Manusia ini perbedaannya adalah cara menerimanya ini. Mau enggak? Cara menerima ini sangat terlihat di dalam cara mendengar. Mendengar ini sangat penting. Ini tidak bisa diabaikan. Perhatikan cara mendengar. Lukas 8:18 itu gandeng dengan iman. Lukas 18 ayat 8 itu yang dicari Tuhan. Iman setia di bumi. Setia itu ternyata kalau kita baca terus dari ayat ke ayat itu dari mendengar, mau mendengar. Haleluya. Kehidupan yang mau mendengar seperti Maria. Lukas 10 ayat 39-42. Itu ada Ulangan 33 ayat 3, duduk di bawah kaki Tuhan, terus mendengar di dalam tangan Tuhan. Kuncinya hanya di situ, respon kita bagaimana menerima. Cuman di situ letak perbedaannya manusia. Dari cara mendengar ini. Saya sering kasih kunci sama anak-anak. Di sekolah itu paling gampang itu kamu jangan pernah tidak masuk, dengarkan guru ngomong. Itu kuncinya ya. Vindo ini sampai lulus sekolah, dia kuncinya hanya mendengar ya. Haleluya. Mendengar ini sangat penting. Haleluya. Haleluya. Seseorang yang tidak mau mendengar sangat tampak dalam hidupnya. Dia juga tidak bisa jadi orang yang setia. Dia juga tidak bisa bersyukur dari cara mendengar. Sering orang bilang kalau kita mendengar, kita harus tahu tidak hanya yang dikeluarkan perkataannya, apa maksudnya, ngerti ya? Bukan hanya yang tersurat, tapi kita harus mencari apa yang tersirat. Kenapa ya orang ini kok ngomong satu kata ini terus diulangi? Peristiwa ini kenapa kok terus diulangi? Ada sesuatu yang penting. Firman terus pengulangan supaya kita tahu kerinduan Tuhan. Mau tahu barang siapa, Yohanes 7:17,
Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia pasti tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Haleluya. Kalau kita tahu terus di lintasan kemenangan, Tuhan akan memimpin kita di dalam lintasan kemenangan. Kita tidak not biong ya. Salah arah mengikuti orang banyak. Oh, orang banyak caranya gini, kita ikuti. Tapi kita bisa tahu persis lintasan kemenangan. Haleluya. Saya sering cerita prajurit itu latihan pendengarannya itu dilatih ya. Dia bisa mendengar suara musuh dari jauh. Orang lain belum dengar, dia bisa dengar. Contohnya anjing ya. Miso anjingnya Hana ini sekarang ada di mamanya. Itu ada orang datang dari jauh, kita belum dengar, orang paket dan sebagainya, kita belum dengar, dia sudah jenggong-jenggong, kita tahu pasti ada orang datang. Kita cara mendengarnya itu bagaimana? Anjing itu juga terkenal setia ya, karena dia pendengarannya itu memperhatikan dan dia setia. Sekarang di Dharma Wangsa itu sama adiknya Hana, Meme itu, kalau Meme les itu dia nunggu di pintu terus sampai Meme itu pulang. Kesetiaannya dari jauh dia bisa dengar, perhatikan, mau dan tahu ya. Kita akan tahu ini firman yang benar, ini kehendak Allah dalam hidupku, mengampuni, mengasihi, memberkati ya. Tapi bukan berarti terus kalau ada orang salah didiamkan aja. Kalau itu tanggung jawab kita, kita harus didisiplin ya. 7:17 sama. Yohanes 7:17 sama dengan Wahyu 7:17. Yohanes ditulis oleh Yohanes, Wahyu juga ditulis oleh Yohanes. Passalnya sama, ayatnya sama, gampang kan? Orang yang mau dan tahu, dia bisa digembalakan dan dituntun. Hidupnya itu hidup dalam penggembalaan, penggembalaan firman. Ndak hidup karpe dewe, aku kepingin gini, ngotot dengan kepinginannya sendiri. Tapi kita tahu penggembalaan ini, perhatikan gambar-gambarnya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan pasti menggembalakan mereka dan pasti menuntun, digembalakan, dituntun, menuntun mereka. Lah ini kalau Tuhan nuntun, Tuhan itu menuntun ke mata air kehidupan. Saya sering bilang sama anak-anak, sama Bapak Gembala ya, makin tua hidup saya ini merasakan ketenangan yang tidak bisa diceritakan. Yakin penuh dengan pengaturan Tuhan, sangat yakin sampai saya dapat Ayub 14 ayat 5 itu bukan dulu-dulu ya. Saya terus makin tua akhirnya dibukakan Ayub 14 ayat 5, Tuhan ngatur sempurna, tidak lebih sak menit, tidak kurang sak menit ya. Tuhan itu ngatur semuanya. Jadi kalau kita bisa masuk dalam pengaturan Tuhan, yang keluar hanya ucapan syukur. Seperti tadi bilangan 17 ayat 8 tuh gandeng dengan apa? Masih ingat? Kolose 2 ayat 7, limpah dengan syukur. Jadi saat kita limpah dengan syukur, tongkat itu akan bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Kita makan firman, rajin, tidak males, rajin makan firman terus. Haleluya. Biar 2 jam susu, sebentar lagi 2 jam susu lagi, dia enggak bilang, bosen susu, bilang gitu. Enggak ya, 2 jam susu, 2 jam susu ya. Terus sampai dia bertumbuh. Ini nanti kalau mau ngikuti, saya akan pasang terus mengikuti pertumbuhannya ya. Saya sedang mengikuti pertumbuhannya, luar biasa, hanya oleh anugerah Tuhan ya. Jadi kita tidak mau bosan Bu Henry, itu lagi, enggak, terus dimakan ya. Dan kita akan bertumbuh ya ke mata air kehidupan. Itu kalau tuntunan Tuhan. Mazmur 84 ayat 8. Berjalan makin lama makin kuat. Bagaimana rohani kita? Apakah kita makin kuat atau makin loyo? Secara jasmani, kemah ini siap dibongkar, siap boleh jasmani boleh makin lama makin loyo ya, tapi rohani makin kuat. Jalan mungkin makin pelan, tetapi secara rohani kita makin kuat. Haleluya.
Dan Allah pasti menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Yang nangis sekarang tenang aja. Saya bilang kalau mau nangis, nangis saja ya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, yang mulai kita rasakan sampai saat ini. Boleh nangis tapi tetap kita bisa merasakan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. 5, masuk 5 ya. Udah habis waktunya. 5 dulu, kuasa kemenangan. Roma 5:17 ini juga terus diulang ya. Kita terus hidup dalam kuasa kemenangan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Perhatikan, tangkap firman ini. Dibaca, ditangkap, telah menerima kelimpahan kasih karunia. 3K. Tidak hanya kasih, tidak hanya karunia, tapi apa? Kelimpahan kasih karunia. Sehingga kita hidup dalam kuasa kemenangan, tidak dijajah lagi dengan hukum dosa dan hukum maut. Kita bebas. Dan anugerah kebenaran. Kebenaran itu anugerah. Jangan kita terus pakai kebenaran diri sendiri. Haleluya. Mari kita terus menghargai anugerah Tuhan. Pasti hidup dan berkuasa, tidak hanya hidup tapi penuh kuasa, dalam kuasa kemenangan. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan oleh karena kita, tetapi oleh siapa? Yesus Kristus. Kuasa salib, kuasa kebangkitan. 6. Kuasa kemenangan, kita juga memiliki kuasa ketenangan. Sama 5:17. Perhatikan ya dari tadi ayat-ayatnya ya. Ini mulai tadi Mazmur 17 ayat 8, Bilangan 17 ayat 8 ya. Terus masuk di sini Yohanes 7:17, Wahyu 7:17. Sekarang ini nomor 5, Roma 5:17, Yesaya 5:17. Perhatikan, nanti akan saya bagikan semua. Kuasa ketenangan, Yesaya 5:17, maka domba-domba pasti makan rumput di situ. 5:17, ingat apa 5:17? 1 Tesalonika 5:17. 5:17 juga ya. Itu tetap berdoa. Itu kita punya kuasa kemenangan, kuasa ketenangan, pasti makan rumput di situ. Seperti di padangnya sendiri. Itu domba dalam penggembalaan, mau dituntun, tahu kehendak Allah, dalam lintasan kemenangan, di bawah tudung kemuliaan, tudung kemenangan dan tudung badai. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Kambing ini orang yang hidup sakarpe dewe ya, tidak mau digembalakan. Nggak enak di GPPS Trapodo, nggak enak ya, tak cari lainnya, karpe dewe, tidak mau digembalakan. Bu Henry wangel, menurut Bu Henry wangel ya. Orang kok disuruh hidup persis firman, orang kok disuruh mencari keuntungan orang lain, aneh ya, nggak genah blas. Saya itu diarani orang nggak genah blas. Bahkan yang ngedan saya itu banyak. Bu Henry ku ancene wedan gak genah blas ya. Itu bukan ajarannya Bu Henry, ajarannya firman. 1 Korintus 10 ayat 24, coba dibaca. Mencari keuntungan orang lain. Haleluya. Kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Ini firman yang bilang. Biarlah firman ini bicara sendiri bagi kita. Di reruntuhan. Kalau orang kagum dengan gedung-gedung orang kaya, firman hanya melihat itu sebagai reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Dan di sini perhatikan, mencari makan. Bingung mencari makan. Perhatikan atasnya, domba pasti makan rumput. Rumput susu, firman, hidup dari firman. Zaman akhir ini Tuhan akan mendidik kita untuk hidup dari firman. Haleluya. Kita hidup dari firman. Habis ya waktunya ya. 7 sekarang. 7. Lah ini
789 ini dihafalkan, ini yang sudah kita pelajari. Tudung kemuliaan 7 sudah dipelajari ya. Diulangi di 789. Tudung kemuliaan, badai kemuliaan, tudung badai, dan kita sekarang masuk dalam lintasan kemenangan. Perhatikan langkah-langkahnya. Yesaya 4 ayat 5. 4 ayat 5. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Pertemuan tidak bisa diadakan di sembarang tempat sakarepe dhewe. Wes pokok yang rame, yang pokoknya keren, yang lagi ngetren, yang lagi ngetren ya. Kita harus lihat di sini. Yang diadakan segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu pasti ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Perhatikan. Apakah hidup kita terus di bawah tudung kemuliaan 8? Di bawah tudung kemuliaan kita menghadapi badai, itu hanya badai kemuliaan. Jangan takut dengan badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, sedang mereka berjalan terus jalan aja. Sambil berkata-kata tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saat kita dalam tudung kemuliaan, badai itu hanya akan membawa kita naik ke surga. Tidak usah takut dengan badai ya. Beda cara menghadapinya. Sebagai orang tebusan, terus di bawah tudung badai 9 Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, dengan bulan di bawah kakinya dan bermahkotakan bintang. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Terus penderitaan kita saat ini hanya mengeluarkan cairan-cairan mutiara. Terus kita mengasihi, mengampuni, memberkati, mendoakan, dan mutiara itu akan terbentuk sebagai pintu gerbang sorga. Lintasan kemenangan, ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 25 September 2022. Saya serahkan Bapak Gembala, nanti dirangkum sendiri ya. Nanti sore kalau sudah keluar akan saya bagikan bersama catatannya, ada di kolom komen ya. Di komen itu ada catatannya dan dipelajari. Ayat-ayat yang keluar langsung masuk, dilihat sendiri di YouTube yang saya sebutkan langsung di sini. Kita terus belajar hidup dalam lintasan kemenangan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat lewat firman Allah. Tuhan itu ingin kita selalu keluar sebagai pemenang. Amin. Ya. Atas apa? Sakit penyakit, masalah, persoalan, keributan, macam-macam ya. Kita harus tetap keluar sebagai pemenang. Bisa terus tetap bersyukur. Haleluya. Di saudaraku, tadi kita sudah belajar tentang menghormati Sabat ya. Haleluya. Ini Sabat itu kalau seperti kita ini hari Minggu ini termasuk dikatakan hari Sabat, perhentian ibadah kepada Tuhan ya. Haleluya. Jadi kalau saudara ada kesempatan ibadah pagi ya, ibadah sore ya coba ya kita lakukan hal-hal yang untuk hal-hal yang rohani. Bukan berarti tidak boleh masak, tidak boleh sapu-sapu, boleh ya. Kalau kita belajar tentang Sabat itu melakukan pekerjaan yang ringan-ringan itu boleh. Tapi selebihnya itu kita cari Tuhan ya, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan dilanggar ya, hukum Sabat itu harus jadi hari yang kenikmatan ya. Paling disenangi hari apa? Hari Sabat, Minggu ya, ibadah kepada Tuhan itu harus jadi kesenangan kita ya. Bukan terus cepat-cepat ndang mari aku arep melencer, bukan ya. Ada yang seperti itu ya. Menikmati ya, hari kenikmatan. Kita perlu rekreasi, perlu melencer, perlu apa hari Minggu. Waktu yang lain tidak ada. Boleh saja ya. Kalau Tuhan beri kesempatan untuk menikmati dunia isi dunia ini ya boleh saja ya. Tapi ingat
Nomor satu itu Tuhan. Di mana-mana ingat Tuhan, memuji Tuhan, mensyukuri, ya. Haleluya. Melihat pemandangan alam, oh puji Tuhan. Melihat burung berkicau, melihat binatang yang ciptaannya Tuhan, oh puji Tuhan, ya. Itu menikmati. Haleluya. Bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu itu indah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu senang, ya. Oh anakku, ya, menghargai ciptaanku. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, firman Allah ini kalau dijabarkan tidak ada habisnya. Sebab itu saudara baca lagi, berdoa lagi, supaya dapat pengertian yang lebih lagi, sehingga kita bisa menghormati hari Sabat, masuk perhentian bersama dengan Tuhan, dan kita akan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang, ya. Ngadapi ini bisa, ya. Tidak terus ngadapi ini stres, ngadapi itu stres, besok lagi ngadapi ini stres. Ya, tidak seperti itu. Tapi bisa menang, dan seterusnya. Haleluya. Jadi jangan terus kalah menang. Kapan ya enaknya, ya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Minggu depan ada perjamuan kudus. Saudara bisa mengikuti lewat Zoom, ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Haleluya. Kami mohon belas kasihan kemudahan Roh Kudus terus mengingatkan kami semua untuk masuk dalam perhentian Tuhan, untuk menikmati Sabat Tuhan ini bersama-sama dengan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman itu siang malam, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kami terus mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa atas segala masalah, persoalan yang kami hadapi, yang persoalan yang akan datang sekalipun, kami tetap bisa menghadapi itu dengan ucapan syukur. Haleluya. Dan berkata, Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan akan menuntun kami semuanya untuk masuk dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh, yang dekat. Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala korban persembahan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Engkau yang membuka jalan tingkap surga, Engkau bukakan sehingga banyak rezeki, banyak berkat turun dari Tuhan untuk kehidupan umat-Mu yang mau taat setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.